Sebelumnya boleh Anda perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Ya, Ibu, perkenalkan nama saya Nurul Rida Yuni. Saya biasa dipanggil Rida dan umur saya 20 tahun. Baik Rida, di sini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu juga agar pertemuan kita berjalan juga dengan lancar ya. Perkenalkan, nama Ibu Mahadira Anisfa. Biasanya siswa-siswa Ibu manggil Ibu dengan Ibu Dira. Di sini Ibu sebagai konselor Rida. Bagaimana kabar Rida hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini baik-baik aja. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan Rida menuju ke sini? Kalau tadi sih lumayan banyak hambatan juga karena macet tadi di jalannya. Macet, tapi nggak apa-apa sampai sini selamat. Alhamdulillah sama seperti itu. Baik. Jadi tujuan Rida menemui Ibu ada apa ya? Mungkin saya ingin sedikit bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Kalau Ibu boleh tahu, apa saja permasalahan yang sedang Rida alami? Kalau yang dalam waktu dekat ini tentang keluarga saya sih. Tentang keluarga atau ada yang lain? Keluarga dan lingkungan pekerjaan. Keluarga dan lingkungan pekerjaan. Oh, jadi sekarang Rida kerja ya? Iya. Kalau Ibu boleh tahu, jadi kan sekarang Rida ada dua permasalahan nih. Rida mau membahas yang mana dulu yang lebih mendesak? Kalau yang mendesak sih yang keluarga dulu deh, soalnya itu masalahnya. Oke, baik. Boleh Rida ceritakan bagaimana permasalahan keluarga yang sedang Rida alami sekarang? Sebenarnya sih nggak mau cerita yang terlalu detail, tapi ya gimana ya, tetap harus diceritakan ya biar ada solusinya gitu kan. Iya. Kalau permasalahan akhir-akhir ini tepatnya itu sebulan yang lalu saya tuh dapat kabar dari kakak saya dari kampung kan. Di rumah ada ibu saya dan 4 orang adik. Di bawah saya itu ada adik laki-laki. Nah, adik laki-laki saya itu cukup namanya laki cukup nakal ya. Iya. Nah, jadi kemarin itu sempat ada cekcok juga antara ibu saya dan adik saya yang laki itu, sampai saya dapat kabar dari kakak saya kalau permasalahan itu ternyata yang sepele itu jadi besar gitu, sehingga ibu saya waktu itu sempat mengusir adik saya itu dari rumah dan disuruh keluar gitu kan dari rumah dari tempat tinggal yang lain. Karena adik saya ini cukup keras kepala orangnya, dia itu sama kayak persis banget kan fotokopian ibu saya gitu. Ibu saya itu orangnya keras kepala, jadi adik saya juga kayak gitu. Mereka sama-sama keras kepala. Ya, adik saya itu diambil bajunya, dia bawa keluar, dia begini. Jadi adiknya Rida langsung pergi karena diusir oleh ibu Rida. Ini Rida, tadi ibu lihat Rida kurang yakin atau masih ragu untuk bercerita kepada ibu. Tapi di sini ibu jelaskan sedikit. Di sini ibu mempunyai azas gitu, konselor itu mempunyai azas yang mana itu adanya azas kerahasiaan, keterbukaan. Jadi di sini ibu juga butuh keterbukaan Rida tentang permasalahan Rida agar kita tuh bisa menyelesaikan permasalahan yang mungkin sangat mengganggu pikiran Rida gitu. Nah, Rida tuh jangan khawatir untuk kebocoran rahasianya, karena di sini juga ibu sudah mempunyai janji konselor yang mana kalau ingin memberitahu rahasia Rida itu harus ada persetujuan dari Rida terlebih dahulu gitu. Nah, tadi yang ibu tangkap permasalahan Rida ada masalahnya sepele nih, tapi boleh ibu tahu permasalahan sepelenya seperti apa? Jadi waktu itu ada sebuah kejadian di rumah. Proses pemasukan air di rumah saya waktu itu kan terputus ya dari PDAM. Jadi ibu saya tuh memutuskan untuk masukin airnya itu dari sumur bor gitu kan. Jadi orang kerja di situ. Nah, yang kerja itu tukangnya cuma 1 orang. Jadi karena ibu saya tuh merasa dia punya anak laki-laki gitu yang bisa diandalkan, dia minta tolong tuh sama adik saya gitu kan. Tapi adik saya ini kayak gini ya Bu ya, itu masih di bawah umur tapi udah kayak ada pengaruh dari lingkungan. Iya. Nah, terus ada juga karena dia merokok ya, dia waktu itu dia lebih mementingkan untuk bekerja sama temannya untuk ngumpulin duit katanya buat beli rokok, karena di
ibu saya tuh udah pasti tuh nggak bisa dapat duit kan, karena ibu saya lagi ngeluarin duit juga untuk masukin air itu. Di situ ibu saya pas minta tolong itu adik saya tuh nggak dengerin. Dia bilang saya capek gitu kan, dia bilang ke ibu saya. Sementara pas temannya datang menjemput dia buat bawa adik kerja, dia langsung pergi tanpa pamit ke ibu saya. Di situ ibu saya tuh merasa kayak berarti lebih penting teman dia daripada orang tua dia. Sementara kebutuhan yang dimasukkan itu adalah kebutuhan kita bersama gitu kan di rumah itu. Dan ibu saya nggak ada bisa juga untuk dia juga gitu. Nah di situ ibu saya tuh kesal, dia bilang kayak gini ya, biar bahasa kita, lo nggak bantuin gue gitu, itu orang kerja di sana, lo apa salahnya bantuin dulu gitu kan. Nanti kalau soal rumah kan lo apa kan gue yang nanggung, kata ibu. Karena saya ibu itu kesal gitu kan. Jadi adik saya tuh malah kan itu kayak pandang namanya tuh ke ibu saya tuh tajam gitu, dia pandang tajam. Terus ibu saya tuh kesal, langsung tuh disamperin adik saya tuh kan, dia sama temannya tadi disamperin kan, lo maunya apa gitu kan. Nah terus adik saya tuh kayak bilang, saya tuh capek cuma disuruh kerja dulu gitu, dengan suara yang cukup tinggi. Nah situ ibu saya kesal, sempat itu ibu saya tuh kayak nginjak kaki adik saya itu, dianya kayak gitu karena dia kesal gitu kan. Jadi situ adik saya tuh bilang kayak ada sedikit kata-kata umpatan yang gak pantas diucapkan seorang anak untuk orang tua. Situ ibu saya kesal dan dia langsung bilang, mulai hari ini lo keluar dari rumah gue cukup punya 5 anak aja. Jadi seakan-akan Ibu Rida tuh kayak udah nggak dianggap nih yang adik cowok Rida ini anak lagi, karena tadi dia kayaknya nggak mikirin keluarga juga ya gitu. Padahal keluarga Rida mungkin lagi butuh biaya, apalagi Rida bilang tadi terputus kan akhirnya dari PDAM, jadi memutuskan buat sumur bor gitu. Jadi sekarang ibu mau Rida kan sekarang udah tahu tuh permasalahannya, mungkin ibu Rida bercerita kepada Rida. Apa tanggapan Rida tentang permasalahan ini gitu? 2 minggu lalu itu saya sempat pulang ke kampung karena kakak saya yang pertama kan udah kompromi juga, bilang sama saya kan, ini masalahnya gitu kan. Terus saya bilang, oh nanti kalau saya ada libur kerja saya pulang kampung, saya selesai masalahnya gitu kan. Nah pas saya pulang kampung kemarin, saya coba untuk selesai, suruh adik saya pulang, suruh dia minta maaf sama ibu saya gitu kan, suruh ibu saya juga memahami gitu kan keadaan dia gitu kan. Tapi mereka tuh sama-sama keras kepala. Kalau dari ibu saya sendiri, saya udah curhat sama ibu saya di rumah. Ibu saya bilang ke dia kalau dia tuh nggak ada tuh yang benci anaknya gitu kan. Iya. Nah, terus kalau seandainya dia pulang, dia minta maaf sama ibu dan dia janji nggak bakal ngulangin lagi, ibu maafin kata ibu saya. Ini saya inisiatif ke adik saya telepon dia pulang kata aku kan, karena aku lagi di rumah gitu. Kalau mumpung aku lagi di rumah kita selesai masalahnya. Tahu-taunya adikku ini nggak pulang, gue nggak mau pulang tadi. Terus aku bilang, lo mau sampai kapan kayak gini? Aku harus tenang hidup tanpa ada restu orang tua gitu kan. Karena pas dia pergi dari rumah, ibu saya udah bilang nggak akan restu apapun tentang dia. Dan sampai saat ini masalahnya belum selesai. Meskipun udah sedikit dingin gitu kan suasananya, adik saya tuh masih bolak-balik ke depan rumah, cuma dia nggak masuk ke rumah. Dan saya sendiri udah sering tiap hari chat dia pulang gitu kan, pulang aja minta maaf, begini maafin. Sementara ibu saya kayak ya udah dia pulang silakan, kalau nggak pulang ya nggak silakan, dia nggak peduli. Tadi Rida juga bilang Rida punya kakak ya. Tanggapan dari kakak Rida gimana? Atau udah ada nih solusi untuk memperbaiki hubungan ibu Rida dengan adik Rida yang cowok gitu? Udah ada solusinya. Kakak saya yang perempuan itu sekarang tuh lagi berat juga keadaannya kan, dia lagi hamil. Dan dia udah sering tuh bilang sama saya, dia minta tolong sama saya, tolong cek, karena adik saya yang cowok ini sama kakak saya yang cewek itu mereka kepribadiannya berbeda, mereka tuh sering bertengkar gitu. Adik saya yang cowok ini mau dengerin tuh cuma kata-kata dari saya gitu, ngomong ke saya, tolong sampaikan ke lapis gitu kan kakak saya yang perempuan. Nanti kakak saya yang perempuan ngomong juga ke saya, tolong sampaikan juga. Mereka kalau ngomong berdua tuh kayak positif sama negatif gitu, intinya bertentangan. Makanya kakak saya tuh kayak udah capek ngomong dia tipe orangnya sekali ngomong nggak didengarin dia nggak bakal ngomong lagi. Jadi sempat ketemu kakak saya sama adik saya itu kan, lu pulang nggak, kata kakak saya ke dia. Dia bilang
buat apa lagi gue pulang, gak ada lagi. Terus adik saya yang laki ini bilang apapun masalahnya yang terjadi di rumah, karena kakak yang perempuan yang pertama, anak pertama kak urus aja sendiri kan, gue gak ikut campur lagi masalah di rumah. Jadi sekarang permasalahannya belum selesai dan Ibu Ida juga masih mungkin lagi emosi ya, namanya seorang ibu, tak kayak sedih anaknya gitu. Dan mungkin adik Ida tuh tadi katanya masih kecil ya, Umurnya tahun 2006 dia lah, udah termasuk remaja itu. 17 tahun mas. Kayaknya lingkungan teman-temannya mengaruhi dia gitu. Kalau boleh ibu tahu, ini sampai sekarang tuh mohon maaf ibu nanya, ayah Rida gimana tanggapannya gitu? Kalau ayah saya bu ya, itu kami udah kehilangan sosok sang ayah tuh sejak berapa ya, 18 tahun yang lalu. Kalau saya Jadi Rida sama ibu gitu karena ayah sudah meninggal gitu. Jadi gini Rida, ibu paham dan ibu ngerti perasaan Rida gimana gitu. Rida di sini nggak apa-apa, mau nangis, mau marah nggak apa-apa. Yang penting Rida tidak merusak barang-barang yang ada di sini, termasuk juga ibu. Kalau ada marah emosi gitu, tapi nggak apa-apa, luapin semua perasaan Rida. Di sini mungkin ibu bisa memberikan nasihat atau contoh pribadi dari ibu gitu. Ibu juga punya adik cowok gitu yang sering bertengkar dengan orang tua, yang sering melawan orang tua sampai kata-kata kasar gitu. Ibu waktu itu melakukan mungkin sedikit tegas ya, agak keras kepada adik cowok ibu gitu. Waktu itu ibu juga ada main kekerasan, pukul gitu, karena dia anak cowok. Kecuali cewek mungkin bisa pakai kata-kata, kalau cowok tuh kayak diceramahin semakin gak didengar gitu. Mungkin Rida, tapi kan kita tuh beda-beda gitu. Kebetulan waktu itu adik ibu juga udah melihat ibu emosi, udah pukul dia gitu. Tapi ibu mukulnya cuma kaki, kita mukulnya nggak boleh bagian ke atas juga gitu, berbahaya untuk fisiknya. Itu kaki, dan alhamdulillahnya dia mendengarkan nasihat dari ibu. Waktu itu ibu juga memperlihatkan kayak video-video orang nggak punya ibu, orang nggak punya ayah, orang nggak punya kaki gitu kepada adik ibu. Jadi kayak biar dia tuh lebih mikir, sedangkan dia punya ibu, dia tidak menghargai ibunya, dia ngelawan ibunya. Jadi ibu memperlihatkan orang yang nggak punya ibu, orang yang yang makannya aja dalam sehari nggak tahu makan apa gitu, nggak punya rumah gitu, karena tadi ibunya nggak ada gitu. Mungkin Rida juga bisa melakukan hal yang sama, seperti memperlihatkan video-video apa gitu biar hatinya tersentuh dan mau meminta maaf kepada ibunya. Dan saran dari ibu untuk ibu Rida, mungkin dari ibu yang nasihat yang bisa ibu berikan kepada Rida atau saran untuk Rida terhadap ibu Rida, mungkin ibu Rida tuh lebih namanya seorang ibu pasti hatinya sedih, yang ibu bilang tadi. Beri waktu aja dulu. Emang betul nggak ada orang tua yang benci sama anak, walaupun anaknya nakal, anaknya melakukan hal-hal yang buruk. Hati nurani seorang ibu tuh pasti gimana pun ini anak saya. Jadi mungkin Rida sekarang lebih sering menghubungi adik Rida aja, beri perhatian. Mungkin dia itu kurang perhatian atau apa, kita juga nggak tahu gitu. Mungkin nanya kepada adik Rida di chat atau di telepon, udah makan di mana gitu, udah tempat ibu belum gitu, lihatlah sesekali ibu gitu. Dan ibu Rida juga Rida chat, telepon, coba kayak, bu gimana bu, adik gimana, takutnya gini-gini di luar gitu. Kalau misalnya nih ibu Rida kayak, ya biarin aja, nggak apa-apa, beri waktu aja dulu. Namanya seorang ibu pastilah emosi gitu.
dimanapun surga kita kan di telapak kaki ibu. Tapi untuk adik Rida mungkin Rida bisa memberikan perhatian yang lebih karena dia itu lagi remaja. Orang remaja tuh emosinya memang tidak terkontrol. Jadi kita tuh harus ada pengawasan, mungkin pengawasannya cuma dari jauh. Kita juga nggak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kepada adik kita, itu pasti. Dan mungkin apa ya, Rida tuh lebih, ibu lihat ya, Rida tuh kayaknya nggak pernah cerita ya sama orang siapapun. Ini pertama kali berkonseling atau gimana ya? Ini pertama kali. Nah jadi mungkin Rida bisa melakukan seperti yang ibu bilang tadi. Nah kalau misalnya nih Rida sudah melakukan, Rida bisa memberikan laporan nih perkembangannya gimana gitu, sampai permasalahan Rida ini benar-benar selesai. Jadi ibu siap membantu Rida gitu. Jadi apa ada hal yang lain yang ingin Rida ceritakan? Kalau yang untuk keluarga cuma itu sih Bu ya, saya berharapnya cepat selesai gitu karena dulu kita tuh keluarga yang harmonis gitu kan. Ini tiba-tiba kayak gini tuh saya benar-benar kayak shock lah gitu. Saya berharap cepat selesai cepat menikah lagi, meskipun pada suatu saat nanti adik saya bakal pergi merantau gitu, setidaknya dia harus minta maaf dulu sama ibu saya. Mungkin benar saya harus kasih waktu dulu. Dan kalau untuk saya saat ini saya udah maafin apa yang ibu sarankan, kayak saya benar-benar kayak harus ngasih kabar terus ke dia. Saya ngabarin dia, lu lagi di mana, lu udah makan belum gitu. Nah, dia saya jawab udah. Untuk saat ini sementara adik saya masih kayak numpang tempat temannya gitu kan, numpang di tempat saudara saya yang lain. Itu gak sedih juga sih ngeliat dia harus numpang gitu, tapi dia tuh keras kepala banget gitu. Iya, yang tadi ibu bilang, apalagi cowok ya, lagi umurnya, lagi emosinya tidak terkontrol, lebih egonya aja gitu ya. Mungkin kita yang lebih dewasa, lebih memahami, membimbing, mengawasi dia terus, mengingatkan gitu. Untuk permasalahan yang lain, Rida juga boleh untuk cerita biar apa yang mengganggu pikiran Rida tuh lebih pikiran Rida tuh lebih plong, lebih menjalani hidup tuh lebih happy gitu. Kalau dari ada masalah yang dipendam-pendam mungkin juga nggak enak. Untuk tadi kan masalah pertama keluarga saya bilangnya, yang kedua itu memang pekerjaan, karena saya kan kerja sekarang jadi otomatis adalah sedikit gangguan gitu kan. Nggak mungkin kehidupan kita tuh damai terus, cuman kadang itu tuh kayak dipendam, susah untuk dikeluarin, susah untuk dibilangin ke orang-orang gitu, takut menyinggung perasaan orang. Cuman kan nggak selamanya kita pendam juga, nanti jadi keterusan kita sendiri yang susah kan. Iya. Di sini saya sedikit cerita kalau di dunia kerja itu, kalau tempat kerja saya yang sekarang kita lebih kayak kerja tuh teamwork gitu kan, kayak kerja tim. Iya. Awalnya itu dibilang kayak kerja tim, kita di sini kerja tim, kayak misalnya nggak ada tuh bagian-bagian kerjaan, lo khusus kasir atau lo khusus bagian pelayanan atau lo khusus bagian masak, itu nggak ada khusus yang kayak gitu. Jadi kayak ada pekerjaan, lo lagi kosong, aku kerjain gitu kan. Itu kata yang dibilang sama bos, bahkan bos saya sendiri itu juga ikut turun kerja. Biasanya kalau bos itu kan dia ngatur-ngatur doang ya, nggak turun kerja, tapi sekarang dia turun kerja karena memang kami itu kekurangan tenaga kerja, cuman pemasukannya juga kurang, makanya nggak ditambah tuh tenaga kerjanya. Tapi di sini nih saya melihat kayak teman kerja saya itu kayak semena-mena gitu, mentang-mentang kalau saya itu kayak melihat pekerjaan yang tumpuk aja itu nggak bisa. Saya ada piring kotor di meja, saya lagi di kasir, itu saya harus cepat-cepat input data, nanti ambil piring kotornya. Nah, sementara teman kerja saya yang lain itu ada tuh lagi di depan lagi main HP gitu, dia bagian masak, jadi dia mikir kalau tugas dia itu cuma masak gitu. Padahal dari awal udah dibilang sama bosnya kita tuh teamwork. Jadi kalau seandainya ada kerjaan yang kosong, ada kerjaan lu kosong, apa salahnya lu kerjain gitu. Nah, saya pengen bilangin ke dia, cuman selalu nggak enak. Gimana ya bilangnya? Kok gue lagi kerja, lu kosong, apa salahnya lu kerjain itu? Sementara orang teman saya tempat kerja itu lebih besar daripada saya gitu, umurnya jauh lebih besar daripada saya. Jadi belasan tahun. Jadi udah tuh ngerasa nggak enakan Iya. terhadap teman kerja gitu.
dan mungkin ada konflik komunikasi antar orang gitu ya. Kalau di komunikasi nggak ada, cuma lebih ke segan aja gitu. Kita kalau komunikasi sering bercanda. Jadi Rida mungkin sikapnya kurang asertif ya untuk iya nih dan Iya. nggak takutnya orangnya tersinggung atau Iya. apa. Takutnya nanti saya ngatur dia, dia Iya. nggak bisa gitu kan. Apa lu ngatur orang, bukan bosnya di sini gitu kan. Nah, jadi gini Rida, Ibu di sini mempunyai salah satu teknik yang mana di sini ada teknik kursi kosong. Nah, jadi yang kursi kosong tersebut itu seolah-olah Rida anggap sebagai teman kerja Rida. Rida ngomong sama teman Rida apa yang Rida rasain. Seperti yang kalau ada kerjaan tuh jangan ditumpuk gitu, dibilangin gitu. Rida bebas meluapkan perasaan Rida kepada kursi kosong itu, yang mana kursi kosong itu seolah-olah itu teman kerja Rida gitu. Apakah Rida bersedia untuk melakukan teknik itu? Insyaallah, pernah saya coba. Kita coba sekarang. Bisa contoh dulu. Baik. Jadi mohon maaf ya itu. Nah, di sini seolah-olah ini teman Rida, yang mana ini kursi kosong. Nah, ini Rida. Iya. Ya, nanti ada pergantian peran. Nah, di sini Rida bilang sama teman Rida apa yang selama ini yang ingin Rida bilang, tapi Rida tuh nggak enakan gitu, nggak enakan. Nah, setelah Rida itu sudah ngomong apa yang Rida rasain, jadi Rida yang jadi teman Rida nih, berganti peran yang Ibu bilang tadi. Gimana tanggapan teman Rida kalau Rida tuh ngomongnya seperti tadi yang Rida ungkapin? Oh iya. Nah, jadi seolah-olah Rida duduk di sini, Rida sebagai teman Rida lagi. Apa sih tanggapan teman Rida kalau Rida ngomong gitu? Ntar kembali peran lagi. Apa respon Rida dari tanggapan teman kerja tadi? Nah, jadi kata-katanya kalau masih ada yang kurang, nanti kita perbaiki lagi agar bisa lebih lembut, tidak membuat orang lain tersinggung. Apakah bersedia? Mulai dari 3. Nah, di sini kan udah ada nih teman Rida yang di kursi kosong ini. Jadi sekarang Rida bebas mengatakan apa yang mungkin selama ini Rida dengar. Silahkan dulu. Bang, saya maaf dulu nih sebelumnya. Karena kan sebelum saya masuk kerja di sini itu udah dibilangin sama bosnya, katanya di sini tuh teamwork, kita kerja tim. Nah, kalau ada kerjaan yang sedang numpuk, kalau abang lagi kosong, abang coba tuh kerjain, bantu saya gitu. Karena kan saya kalau lagi kosong, saya juga nggak mau diam gitu. Saya juga ngerjain tuh kerjaan abang, kayak juga kan saya juga bantuin masak, saya juga bantuin nyuci piring. Dan di sini saya minta maaf sebelumnya. Kenapa ya kalau setiap saya lagi kerja, abang itu nggak mau bantuin gitu, ngurang sedikit pekerjaan saya gitu. Nanti takutnya saya kecapean, saya nggak bisa melayani orang lain gitu. Saya juga kena marah sama banget. Sementara kita tuh tim, kerja kita tuh harus berhasil secara tim. Nah ya, bisa nggak sih bantu saya gitu? Apakah kata-katanya Rida udah merasa cocok nggak, kata-katanya yang ingin disampaikan kepada rekan kerja Rida tadi, atau ada yang mau diganti atau diperbaiki lagi? Kalau saya rasa sih enggak, saya cuma pengen nyampain kayak gitu aja gitu. Baik. Nah, sekarang Rida boleh terpindah duduk, seolah-olah jadi teman kerja. Apa tanggapan dari Rida ngomong tadi? Ya gue sih kalau lu ngomong, gue juga bakal bantu. Tapi lu kan nggak mau ngomong, jadi gue biarin aja lu kerja sendiri gitu. Terus kan gue bagian masak, gue udah nyediain tuh semua masakannya. Dan pelayanan kan bagian lu tugas masaknya lo yang ngerjain. Baik. Nah, kembali lagi ke kursi Rida, yang mana di sini perannya Rida. Apa tanggapan dari Rida terhadap respon teman kerja Rida tadi? Iya, tapi kan pas lu masak di belakang, kalau lu lagi ada kerjaan yang lain, lu bantuin dia juga. Kenapa lu nggak bantuin gue ketika gue lagi di depan? Oke, baik. Nah, sekarang berganti peran lagi, jadi
jadi teman kerja, bagaimana responnya, apakah responnya baik atau meminta maaf kepada Rida atau saling memaafkan gitu. Coba jadi peran teman tadi. Udah kerjanya kan simpel, nanti gue udah bantu yang mudah, minta maaf. Oke, baik. Rida bisa kembali ke tempat duduk Rida. Ya. Duduk kembali. Jadi gimana menurut Rida teknik kosong yang ibu berikan kepada Rida tadi, sudah kata-katanya sudah cocok nih dikeluarin untuk ngomong besok kepada teman kerja Rida, atau ada yang ingin diperbaiki lagi biar teman Rida juga nggak tersinggung? Mungkin kata-kata yang mau dikurangi kayak dua-duanya gitu kan, kayak lebih ke biasanya manggil abang dan nurul gitu kan, biar lebih sopan gitu kan. Gitu aja sih. Cuma kalau untuk kata-kata yang pengen saya sampaikan, memang itulah yang harus saya sampaikan gitu dari dulu-dulunya, cuman nggak pernah saya ucapin. Cuman Karena tadi Rida kurang asertif gitu, Rida nggak enakan. Seharusnya setelah konseling ini ya ibu berharap Rida tuh harus asertif, karena gini, yang ngerasain itu diri kita jadinya yang nggak enakan sendiri, orang masih mena-mena sama kita gitu. Mungkin Rida juga bisa lebih menanamkan sikap asertif gitu. Setelah melakukan teknik kursi kosong tadi, kapan Rida akan melakukannya juga kepada teman kerja Rida? Akan membicarakan yang Rida bicarakan kepada kursi kosong tadi? Mungkin karena saya hari ini masuk kerja, jadi saya nanti melihat dulu keadaannya. Kalau memang keadaannya seperti itu lagi, saya akan coba untuk mengatakan apa yang saya rasakan gitu. Baik, jadi ibu tunggu ya laporannya, udah dilakukan nih atau belum gitu. Tentang permasalahan keluarga tadi sama rekan kerja tuh ibu butuh laporan juga. Gimana konseling kita itu tercapai nggak, efektif nggak gitu. Soalnya gini, kalau misalnya permasalahan Rida nggak selesai, tentunya ibu juga merasa bersalah gitu, kurang bisa membantu. Jadi ibu harap ada laporannya, jadi ibu juga bisa mengevaluasi apa nih cara untuk menyelesaikan permasalahan Rida lagi gitu. Baik, ada lagi permasalahannya atau tentang diri Rida atau gimana? Nggak apa-apa, semuanya dikeluarin, nggak apa-apa di sini. Kalau untuk yang saya rasakan, saya kan udah 2 tahun tamat dari sekolah SMK. Di waktu itu saya sempat bimbang antara melanjutkan pendidikan saya kuliah atau enggak gitu kan. Jadi kayak dulu tuh saya terlalu banyak berpikir, saya terlalu banyak khawatir nanti kalau saya seandainya di bangku kuliah saya nggak punya uang, justru kuliah saya hancur di pertengahan jalan gitu kan. Nah tahun kemarin saya udah coba beranikan diri ikut UTBK, tapi mungkin nggak rezeki saya nggak lolos. Saya nggak pilih jalur lain, saya cuma pilih jalur UTBK aja. Kalau UTBK nggak lolos sudah sampai di situ aja, nanti depannya tahun depan lagi. Nah saya rencananya tahun ini bakal memilih untuk mandiri insyaallah gitu kan. Tapi terkadang rasa bimbang itu datang lagi ke diri saya karena saya sering melihat gitu kan, mendengar, dan ada beberapa teman saya juga yang curhat tentang dunia perkuliahan. Dia bilang dunia perkuliahan itu nggak adil gitu kan, banyak tantangannya, banyak intimidasinya juga gitu kan, kadang dari teman-teman di kelas gitu kan, kadang dari dosennya yang terlalu manja, katanya kan pantang kayak susah gitu kan. Nah di situ saya kadang mikir 2 kali, ini emang pendidikan di seluruh universitas di Indonesia itu kayak gini apa gimana gitu. Kalau memang kayak gini saya kayak mending nggak usah gitu. Tapi saya benar-benar ingin mewujudkan cita-cita saya itu untuk kuliah. Di keluarga saya itu belum ada yang sarjana. Sementara dari dulu orang kenal bahwa di keluarga saya itu memang saya orangnya anak pintar gitu. Sering dikenal sama orang luar itu anak si itu tuh yang itu yang berprestasi gitu kan, dia kuliahnya itu di luar gitu, di luar kota gitu kan. Nah, waktu orang kampung dengar saya nggak kuliah itu jadi bahan cibiran buat mereka, kok dia nggak kuliah, kan anaknya pintar nggak lolos ya gitu, kayak gitu loh kata-kata orang kampung waktu itu, sampai saya menutup diri gitu kan. Nah di situ saya
tekankan ke diri saya, nggak usah dengerin kata orang, nanti di 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian lu harus kuliah gitu, mewujud mimpi. Cuma akhir-akhir ini kayak gitulah, karena saya ngekos kan Bu ya, jadi ngekos itu ada teman kuliah saya, bukan teman apa ya, bukan kayak teman kos gitu, dia kuliah, dia itu sering curhat sambil nangis, bahkan stres, bahkan sering banget tuh kayak dia nggak nemuin jawaban untuk tugas-tugasnya karena dosennya itu memang nggak bisa diandalin. Dia tuh memilih jalur joki. Di situ saya mikir manfaat dia kuliah buat apa gitu. Dia kuliah kan cari ilmu buat nambah ilmu dia, tapi joki siapa yang pintar gitu, siapa yang ngerjain gitu. Nah bagi dosen pun dia nggak teliti, dia terima tugasnya bahkan ngasih nilai yang tinggi gitu. Itu masuk penipuan kayak mana gitu kan. Di situ saya mikir, kenapa dunia kuliah kayak gini? Jadinya dunia kuliah nggak memajukan mahasiswa dong. Kalau seandainya dunia kuliah kayak gini, untuk apa saya kuliah? Nah di situ saya mikir tolak ukur gitu, maju dikit nanti mundur lagi, maju dikit mundur lagi gitu. Ada rasa takut atau cemas nggak? Iya benar sekali, cemas. Jadi Rida merasakan takut dan cemas. Baik, tadi Rida bilang kepada ibu 2 tahun nganggur dan kemarin udah ikut UTBK tapi nggak lolos, dan tahun sekarang mau coba lagi, insya Allah jalur mandiri gitu. Kalau untuk membebani orang tua, tadi Rida bilang di kuliah itu banyak beasiswa. Ibu mungkin bisa memberikan informasi banyak beasiswa yang bisa Rida dapatkan. Apakah pihak beasiswa masih berlaku? Masih, jika kita udah menjadi mahasiswa pasti bisa. Pasti bisa untuk mendapatkan beasiswa jika kita memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh beasiswa tersebut. Nah, kalau untuk dunia perkuliahan, sebelum ibu menjadi konselor, tentunya ibu juga kuliah dulu. Iya, kalau dunia perkuliahan tuh mungkin ada beberapa orang atau semua orang merasakan nggak adil nih, dosennya ini nih gitu, membuat kita tuh merasa cemas, takut, mungkin menutup diri gitu. Tapi namanya kita ingin mencapai cita-cita kita, pasti ada proses, ada tantangan. Nah, tantangan tersebut itu tuh yang tadi, yang temannya yang inilah, yang kayak ada sirkel-sirkelan, ya ada yang dosennya mungkin terlalu keras gitu, dan membuat kita tuh mungkin stres ya. Tadi teman juga Rida bilang seperti teman Rida yang memilih joki gitu. Kembali ke diri kita lagi, apa tujuan kita kuliah, apa tujuan kita mencapai kuliah itu apa, setelah kuliah itu kita apa gitu. Jadi mungkin lebih menanamkan prinsip gitu. Emang mental kita tuh ditanya, kalau lagi kuliah tuh ditanya, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan keadaan. Karena apa? Ibaratnya gini, kita ingin mutiara, tapi untuk mendapatkan mutiara itu pasti butuh proses, butuh tenaga, pengorbanan, semuanya, pikiran gitu. Jadi mungkin kalau untuk dunia perkuliahan, apa ya, semua orang juga merasakan itu, capeknya kuliah, banyak tugas, dan mana yang nggak ini. Kita juga kan nggak bisa mengontrol kepribadian orang, juga nggak bisa. Nah, kita tuh hanya bisa mengontrol kepribadian kita aja. Kalau misalnya kita nggak ganggu orang, mungkin orang nggak ganggu kita. Kalau untuk tadi Rida juga bilang, Rida dikenal di kampung Rida tuh anak yang pintar gitu. Tetapi orang kampung tahu nih Rida nggak kuliah dan dia mencibir Rida itu gitu kan, yang membuat Rida tuh lebih menutup diri gitu kan. Mungkin untuk itu Rida ambil yang positifnya aja, jadiin apa ya, buktiin kepada mereka yang bilang enggak nih, gue tuh bisa gitu. Mungkin belum rezeki ya, gue aja nih tahun ini kuliah gitu, mungkin tahun depan gitu. Kayak mencapai target kita tuh emang butuh proses. Terkadang nih target yang udah kita buat tetapi nggak sesuai dengan yang kita jalan, itu nggak sesuai, ada yang lama, ada yang cepat gitu, tergantung kepada diri kita sendiri. Mungkin itu nasihat yang bisa ibu berikan. Dan untuk kecemasan dan ketakutan tadi, mungkin itu bisa relax gitu. Di sini ibu juga memiliki teknik
teknik relaksasi yang mana mungkin relaksasi sederhana yang bisa ibu berikan kepada Rida agar kecemasan Rida dan ketakutan Rida itu berkurang. Apakah Rida bersedia untuk melakukannya? Boleh banget. Sekarang coba duduk tegap, tangannya di sini. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Diulangi 3 kali. Tarik nafas melalui hidung, keluarkan pelan-pelan melalui mulut, sampai Rida benar-benar merasakan rileks. Nggak apa-apa, Rida berhenti lagi. Tapi kalau belum rileks, boleh dilanjutkan relaksasinya. Sudah. Baik. Nah, itulah mungkin teknik yang bisa ibu berikan untuk kecemasan Rida. Apa yang Rida rasakan setelah proses konseling kita tadi? Mungkin saya sedikit mendapat tambahan gitu kan, dan mendapatkan tentunya saran yang baik untuk bisa saya lakukan ke depannya. Itu bagaimana kayak masalah keluarga saya tadi, saya belum pernah mencoba yang kayak mengirim video tadi. Saya tuh misalnya karena pikiran saya tuh udah cukup buntu gitu kan, saya udah nggak tahu lagi gimana cara memperbaiki hubungan itu, disuruh pulang dia nggak mau pulang. Mungkin kali dengan mengirim video itu dia bakal bisa tersentuh hatinya. Nah, itu saran nanti yang bakal saya coba gitu. Untuk lingkungan pekerjaan, mungkin saya lebih mencoba melatih diri saya untuk berani menunjukkan apa yang unek-unek gitu, yang menjadi unek-unek dalam diri saya untuk saya ucapkan ke teman kerja saya. Tapi dengan cara yang baik tentunya, saya nggak nyinggung orang lain gitu kan, karena menyakiti hati orang lain juga melekatkan kita kan. Iya. Nah, untuk mimpi saya pastinya saya tetap akan mewujudkannya. Baik, Ibu harap semua yang Rida inginkan itu tercapai. Tadi mungkin sedikit terlintas di kepala Ibu, apakah Rida memiliki trauma di masa lalu atau gimana? Soalnya Rida tadi waktu menceritakan ketakutan dan kecemasan, dan waktu Rida melakukan teknik relaksasi, sepertinya Rida ada trauma dan masih ada nih yang ditutup-tutupi gitu. Dan Ibu bilang tadi Ibu butuh keterbukaan juga. Trauma bukan trauma yang besar sih Bu, cuman pernah dulu suatu, ya tetap masih kayak dorongan dari orang luar eksternal gitu kan. Karena dulu saya memang dikenal kan di keluarga itu kayak gimana gitu kan, anaknya juara 1 terus. Jadi dulu saya pernah mengikuti sebuah kompetisi. Waktu itu ceritanya di SMP, saya mengikuti kompetisi di SMP itu lumayan banyak, bahkan puluhan lah. Tapi dari puluhan kompetisi itu saya nggak pernah masuk finalis, bahkan itu sampai di bangku semifinalis saja. Juara saya nggak pernah meraih. Jadi di situ kayak ketika saya pulang saya bawa sertifikat. Di situ ada tuh saudara-saudara ibu saya yang melihat, buat apa sertifikat gunanya gitu kan, ikutin kompetisi juga nggak pernah menang gitu. Yang penting sekolah ada yang benar. Dari situ kadang saya untuk mencoba hal baru, saya takut gagal. Saya takut saya nggak bisa meraih. Padahal kan sesuatu itu memang harus dicoba. Ada lagi pertandingan nanti saya takut gagal gitu. Saya nggak mau membani karena tadi kata-kata itu. Nah dulu di bangku SMK saya sempat mengikuti pertandingan itu di kelas 11, saya coba lagi. Di situ saya sempat meraih ranking 5. Dari itu saya masuk finalis. Saya bawa itu pulang, saya bawa amplop yang ada isi uang itu, saya pamerin itu. Memang saya pamerin ke orang yang pernah jibur saya. Tapi tetap saja saya dapat olokan dari dia gitu, karena dia ngeliat hadiahnya nggak seberapa dari apa pengorbanan saya selama ini gitu. Nah di situ sedikit apa yang jadi pikiran saya itu kedepannya kayak memperlihatkan apa prestasi yang saya punya itu hanya jadi bahan untuk direndahkan orang lain. Jadi saya nggak berani untuk menunjukkan gitu diri saya ini seperti apa. Jadi Rida merasakan trauma untuk minder, merasakan minder, insecure, ya. Gitu, trauma gitu, karena ada cibir-cibiran keluarga juga ya, termasuk keluarga gitu. Apa tindakan Rida pada saat mereka mencibir Rida?
saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma pergi ke dalam rumah, terus saya bawa berkas-berkas itu kayak sertifikat yang di tangan mereka, saya ambil, saya bawa ke dalam kamar. Nah itu di kamar palingan saya nangis pastinya gitu. Cuman itu saja, saya nggak berani untuk speak up gitu. Meskipun saya bisa ngebalas kayak bilang, lu aja anak lu nggak punya apa-apa gitu, tapi saya nggak berani nyakitin hati orang lain gitu. Tapi di setiap saya menunjukkan saya prestasinya ini, dia datang kayak cuma rendahin gitu. Saya negeri 5, itu mau negeri 5, masa nggak bisa ngelayanin 1 kayak gitu. Jadi bahan cemoohan buat orang-orang tuh. Apakah sekarang traumanya dan mungkin mindernya masih terlalu besar atau udah berkurang ya sekarang? 50-50 tengah-tengah. Baik, di sini mungkin kalau untuk itu Rida udah mencoba apa ya, pertandingan itu udah bagus sebenarnya gitu. Tapi mungkin terkadang orang tuh sebenarnya iri kepada kita, tapi dia nggak bisa ngelakuinnya, makanya jatuhnya dia tuh cuma kita. Tapi kan orang tua Rida tetap mendukung. Iya. Jadi mungkin Rida lebih coba bodo amat untuk hal-hal yang ya udahlah biarin aja gitu. Karena apa? Karena itu diri Rida menjadi trauma, takut, kecemasan berlebihan, yang mana itu membuat diri Rida tuh ya juga nggak enak, nggak bagus gitu, nggak bagus kalau nggak dikurangin gitu. Jadi tingkah laku kita yang salah gitu. Ya apa kedepannya saya untuk mencoba memikirkan dia gitu. Tapi dia selalu datang ngomentarin, misalnya saya spill foto di sosial media tuh selalu ngomentarin, apa sih lu alay banget gitu. Mungkin yang itu Kayak mana bilang, gitu. Ya saya mungkin jawabnya lebih iya nggak apa-apa, mungkin bisa lebih apa ya, jawabnya lebih baik aja gitu. Kalau untuk hal yang seperti itu apa ya, biarin dia yang tutup mulut dengan prestasi kita besok, dengan mimpi-mimpi yang ingin kita capai, dengan itu kita menutup mulut orang-orang. Apakah ada yang ingin Rida sampaikan lagi? dari percakapan ini saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak buat ibu yang udah ngasih saya saran lumayan banyak. Jujur saya orangnya cukup tertutup, bahkan saya sendiri nggak pernah menceritakan permasalahan saya ke siapa-siapa. Saya cuma cerita ke diri saya sendiri. Terkadang saya nggak menemukan solusinya gitu kan. Kalau nggak nemu solusi, saya cuma kayak nangis, terus nanti udah tiduran gitu. Besoknya masalah itu datang lagi. Saat ini saya udah merasa kayak udah ada saran dan saya udah tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak buat ibu. Ya, sama-sama, dan Ibu harap permasalahan-permasalahan yang sedang Rida alami, yang mengganggu pikiran Rida juga bisa cepat selesai gitu. Dan mungkin untuk kecemasan, minder, rasa takut tuh bisa untuk dikurangi melalui konseling ini. Ibu berharap banyak untuk hal itu, karena Ibu nggak mau juga apa ya, imbasnya kepada tingkah laku kita. Di sini jika masih ada permasalahan lagi yang ingin Rida ceritakan, Rida juga bisa menghubungi Ibu melalui via WA, telepon, atau datang ke kantor Ibu langsung. Tentunya kita membuat jadwal terlebih dahulu biar nggak bentrok gitu. Nah, yang tadi Ibu bilang, Ibu juga butuh laporan ya, biar Ibu tuh ada bisa mengevaluasi apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Rida lagi. Baik, apakah konseling hari ini bisa kita akhiri? Ya. Baik. Terima kasih. Ya.